3 cara menghancurkan peradaban Islam. Loh, kok dikasih tahu? Ya, pertanyaannya kok dikasih tahu ya. Istilahnya kita belajar apa ya? Kita mempelajari ilmu syirik itu kan untuk mengantisipasi ya. Agar kemudian kesyirikan itu tidak terkena kepada diri kita, tidak terkena kepada keluarga kita, tidak terkena kepada anak keturunan kita, ya, anak-anak didik kita dan seterusnya. Bukan untuk kemudian dilaksanakan. Karena ada celutukan itu saya rubah temanya. Ya, biar tidak gagal paham. Ya, bahaya kalau gagal paham. Tidak bahaya ta. Ya. Akhirnya temanya dirubah sesuai dengan bagaimana solusinya. Agar tidak kita menjadi pembocor bagaimana cara menghancurkan peradaban Islam. Ya, kita mengenal banyak peradaban Yunani, peradaban Mesopotamia, peradaban Romawi kuno dan seterusnya. Di antara peradaban itu ada yang hancur karena peperangan. Tapi ada juga yang hancur di luar jalur atau jalan peperangan. Yang sebenarnya jauh lebih dahsyat kehancurannya dari peperangan. Umat Islam jika diajak perang insya Allah ya, berani mati. Tapi justru pada aspek-aspek yang lain, yang lebih soft, yang lebih lembut, yang jauh dari kata kekerasan, itu kita kemudian seperti dinina bobokkan, seperti ditidurkan, lupa, atau kemudian abai. Sedangkan jauh lebih dahsyat ya. Maka kemudian temanya kita rubah menjadi potensi dakwah melalui sekolah atau madrasah atau lembaga pendidikan, apalah itu istilahnya ya. Ini penting karena kita kemudian beraktivitas di sebuah lembaga pendidikan ya. Maka kita perlu tahu potensi-potensi apa yang kemudian di masa depan itu bisa memberikan dampak yang luar biasa atas keberlangsungan estafeta perjuangan Islam. Jadi tidak serta-merta datang, presensi, ngajar, presensi pulang. Kalau hanya itu, maka kemudian kita masuk kategori guru bayar. Guru apa sih? Guru bayar, datang hanya untuk menjalankan rutinitas harian semata. Ya wani piro tiap bulan, akhir bulan, awal bulan kita menunggu nih transferan payroll gaji. Kalau datang kita hanya sekedar itu. Tidak ada niatan untuk berdakwah kepada anak didik kita gitu. Nah, untuk mengawali ini kemudian ya saya lihatkan 3 cara dalam menghancurkan peradaban Islam itu apa saja sebagai sebuah pengantar ya. Aduh, bentar. Dimatikan Pak Torif. Yang pertama apa? Hancurkan ya institusi keluarga. Para pengusung paham feminisme tujuannya jelas, ingin mengotak-atik, ingin menghancurkan bagaimana
institusi keluarga di dalam Islam. Ingin kedudukan antara suami dan istri itu sama. Di dalam ibadah ingin kemudian perempuan itu bisa juga kemudian menjadi imam. Aminal wadud. Yang kita tahu contohnya merusak sendi-sendi syariat. Karir dikejar setinggi-tingginya, kemudian mengabaikan keluarga, mengabaikan suami, mengabaikan anak dan seterusnya untuk mengejar karir. Karir lebih berharga untuk dikejar daripada kemudian keutuhan rumah tangga. Ya. Hancurkan institusi keluarga. Yang kedua, institusi pendidikan. Nah, disinilah yang kemudian nanti akan kita bahas, ya, lebih dalam. Kenapa kemudian Hidayatullah juga mengambil dua mainstream gerakan, yaitu gerakan tarbiyah dan dakwah, agar kemudian institusi pendidikan ini tidak hancur, agar kemudian institusi pendidikan itu bisa menjadi alat untuk kita mengkader pelanjut-pelanjut perjuangan Islam di masa depan. Dan yang terakhir adalah ya, hancurkan kehormatan tokoh panutan, ulama. Visi madrasah, sanawiyah dan aliyah itu kan melahirkan kader ulama, ilmuwan, pemimpin yang berjiwa mujahid. Ulama terlebih dahulu disebut karena kita yakin bahwa para ulama adalah warasatul anbiya. Ilmuwan dimanapun mereka kemudian kelak beraktivitas, profesi apapun yang dijalani, tidak akan pernah lepas bahwa da'inilallah itu kemudian menjadi kewajiban yang melekat, tidak hanya kepada yang bergelar ustadz, yang menjalani profesi sebagai ustadz, sebagai kiai, tapi juga yang kemudian dia berprofesi sebagai arsitek, berprofesi sebagai dokter, adalah tempat-tempat dakwah. Maka kemudian ini harus kita tanamkan kepada anak didik kita. Dan terakhir, ya, jangan sampai kemudian kita menjadi bagian dari yang melakukan pembulian kepada para ulama dan seterusnya, ya, tokoh-tokoh yang kita punya. Baik, kita lihat dulu yang pertama, persentase pemeluk agama di Indonesia. Kita ketahui bersama bahwa pemeluk mayoritas agama di Indonesia adalah Islam. Ya. Ini data jumlah penduduk Indonesia menurut agama pada tahun 2023 sebagaimana dilansir oleh data indonesia.id. Kelihatan ya? Nggak keluar. Kita keluar dulu. Saya kira otomatis. Data jumlah penduduk Indonesia menurut agama pada tahun 2023, ya 2023 ya, karena 2024 belum dilakukan sensus. Ya. Kementerian Dalam Negeri mencatat ada 244,41 juta, insyaallah, penduduk Indonesia memeluk Islam hingga akhir tahun lalu. Jumlah itu setara dengan 87,1% dari populasi di dalam negeri. Jumlah yang luar biasa besar bahkan di seluruh dunia. Nah, Indonesia ini pemeluk agama Islamnya besar. Kita lihat berbasis statistik diagramnya yang di bawah. Ya, Islam itu 244, sekian. Kristen itu 20 juta. Kemudian Katolik 8, Hindu 4 dan seterusnya. Ya. Maka sebanyak 20,81 juta jiwa atau 7,4% penduduk Indonesia beragama Kristen, kemudian 8,6 juta jiwa atau 3,1% penduduk di dalam negeri memeluk agama Katolik dan seterusnya.
maka kita adalah agama yang mayoritas. Luar biasa, dahsyat ini. Nah, luar biasa dahsyatnya. Ya. Tapi nanti kita lihat apakah kemudian itu menjadi satu kekuatan umat Islam di Indonesia, atau kemudian yang sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul, jumlahnya banyak tapi kemudian bagaikan buih di lautan. Ya. Ujiannya di situ, bagaikan buih di lautan. Nah, ini sudah pernah saya singgung di beberapa kesempatan, namun pada kesempatan hari ini ingin saya ulang, ingin saya stressing kembali, ya, materi ini sehingga kita bisa kembali fokus untuk berdakwah di dunia pendidikan. Yang pertama, jika NM itu sama dengan non-muslim, kemudian M itu muslim secara keseluruhan, kemudian M1 itu muslim yang melakukan peribadatan dan peduli pada aspirasi umat, dan M2 muslim yang melakukan peribadatan akan tetapi tidak peduli dengan aspirasi umat, dan M3 muslim yang tidak melakukan peribadatan dan tidak peduli dengan aspirasi umat, bahkan memusuhi. Ya. Maka yang pertama, populasi M itu tadi apa? Muslim secara keseluruhan. Adalah populasi M1 ditambah M2 dan ditambah M3 yang jumlahnya itu 244 sekian juta. M2 adalah populasi M1. Ya, populasi M1 itu lebih kecil. M1 adalah muslim profesional, ibadahnya baik dan peduli terhadap aspirasi umat. Tadi kan indikatornya kan itu ya, M1. Itu lebih kecil populasinya daripada M2 dan M3. Sangat kecil. Dan kemudian populasi non-muslim itu lebih kecil daripada populasi muslim. Ya, non-muslim populasinya di Indonesia itu lebih kecil daripada populasi muslim. Fakta satu, ya, populasi muslim profesional, ya, itu lebih kecil lagi daripada populasi non-muslim profesional. Jadi orang-orang umat Islam yang bergerak di dunia pendidikan, di dunia ekonomi, di dunia politik, di dunia militer, M1 profesional lebih sedikit. Padahal jumlahnya umat Islam itu 244 juta. Dibandingkan dengan non-muslim itu lebih kecil. Maka jumlah populasi muslim yang mengambil peran profesional lebih sedikit dibandingkan jumlah persentase non-muslim yang mengambil peran yang sama. Ini menentukan, dan itu juga disampaikan oleh Ibnu Khaldun di dalam bukunya Muqaddimah. Fakta 2, populasi M1 profesional itu lebih kecil daripada populasi M2 dan M3 profesional. Jadi jumlah muslim profesional yang beribadah dan peduli akan umat lebih kecil dari muslim profesional yang beribadah ditambah muslim yang tidak beribadah serta tidak peduli dengan nasib umat. Makanya tadi di awal itu saya berikan foto apa itu? Yang di sini, itu kegiatan apa itu? Itu kan sebuah peristiwa yang monumental bagi kita. Kita hadir bersama-sama di dalam satu tempat yang sama, di waktu yang sama, dan satu tujuan yang sama. Bisa jadi tujuan besarnya sama, meskipun kemudian ya secara pribadi personal mungkin ada yang berbeda. Tapi tujuan besarnya sama, hadir di kegiatan 212 dan seterusnya. Fakta 3,
Wah, jumlah muslim profesional yang beribadah dan peduli akan umat itu lebih kecil dari muslim profesional yang beribadah ditambah muslim yang tidak beribadah serta keduanya tidak peduli dengan umat dan ditambah lagi dengan non muslim yang profesional. Ya, kita mengenal istilah non muslim profesional itu ya yang menguasai Indonesia itu loh. Ya sudah tahu lah ya. Ada berapa itu? Ada 9 gitu ya. Diistilahkan 9N. Menguasai dari hulu sampai hilir. Ya. Kita kemarin ya mengkampanyekan boikot atas pendudukan dan agresi militer di Gaza kepada perusahaan-perusahaan yang memberikan dukungan. Baru beberapa hari, baru beberapa pekan kita sudah mulai kelabakan mencari barang-barang kebutuhan harian kita, kebutuhan rumah tangga kita. Kita sudah terbiasa pakai merek N, pakai merek S, dirubah menjadi M untuk mencuci piring. Tidak nyaman, tidak enak, apalagi buatan sendiri yang di botol tanpa ada merek. Wah, sudah kelabakan, sudah protes kok tokonya sudah pada kosong ini. Ya. Kita sudah bergantung kepada mereka yang menguasai dari hulu sampai hilir ini. Ya. Ini fakta yang keempat, tambah lebih kecil lagi. Ngeri, Zat. Ya. Ngeri. Ya. Ini ya. Maka kemudian nasib bangsa dan umat Islam bagaimana? Nah, padahal potensinya luar biasa, 244 juta jiwa. Bagi sebuah perusahaan itu pangsa pasar yang dahsyat, yang besar sekali. Indonesia termasuk kemudian pangsa pasar yang besar karena warga negaranya itu senang untuk belanja. Ibu-ibu, ustazah, istri saya lah. Saya belum pernah melihat keranjang Shopee-nya itu, keranjang Tokopedia-nya itu. Senang belanja, luar biasa, dahsyat sekali. Dari A sampai Z, ya, pengennya dibeli karena keinginan bukan karena kebutuhan. Ya kadang saya juga begitu. Ya jujur saja, ya kadang kita juga begitu, nggak usah menyalahkan orang lain gitu ya. Ada barang-barang yang kemudian lebih kita inginkan daripada kita butuhkan, kan gitu. Maka kepemimpinan bangsa ini hanya akan dipegang oleh orang-orang yang mempunyai profesionalisme. Profesionalisme dalam bidang apapun, terutama pendidikan, ekonomi, politik, dan militer. Sebuah bangsa yang pendidikannya maju, maka kemudian dia menjadi bangsa yang maju. Indikator bangsa maju itu karena pendidikan yang utama, bukan yang lain. Bukan karena kemudian ekonominya, politiknya, dan militernya. Ya. Kalau kita mau memperbandingkan negara Singapura dengan Indonesia, dengan luas lahan yang kecil gitu ya, dibandingkan Indonesia, memperbandingkan alutsistanya lebih jauh dan lebih banyak alutsista milik Indonesia daripada mereka, kan gitu. Tapi belum tentu kemudian negara kita bisa menyamai mereka yang jauh lebih kecil, kan gitu. Maka tesisnya untuk saat ini, pos-pos penentu kebijakan yang bersifat profesional kebanyakan diisi oleh kelompok M2, M3 dan non-muslim. Maka bagaimana caranya agar ini kemudian bisa kita balik? Maka antitesisnya ya begini. Ini saat ini posisinya populasi M1 profesional itu lebih kecil
daripada populasi M2, M3 dan non-muslim. Nah, dan ingin kita balikkan keadaan itu. Ingin dibalik bagaimana kemudian populasi M1 profesional, orang-orang yang kemudian orang kaya, orang pintar, orang yang memiliki jenjang karir militer yang bagus, yang kemudian mengisi pos-pos penting di Indonesia itu bisa beralih, bisa lebih banyak jumlahnya. Itu yang kita inginkan, sehingga kemudian gerak dakwah kita itu menjadi lebih besar peluangnya untuk dilakukan. Tidak ada persekusi dan lain sebagainya. Tidak ada bahasa-bahasa nyinyir, apalagi di dunia medsos, luar biasa. Tanpa sekat, siapapun kemudian bisa dikomentari. Bahkan kemudian para ulama kita dinyinyirin. Pertanyaannya, bisakah kan gitu? Apakah memungkinkan? Maka kemudian di manakah atau bagaimanakah strateginya? Ini yang kemudian akan kita jawab. Baik, variabelnya yang pertama adalah ada dua kelompok muslim profesional. Nah, kelompok muslim profesional yang pertama adalah populasi M2 dan M3. Adalah orang-orang muslim yang mempunyai kompetensi dan moral, tapi tidak mempunyai kepedulian terhadap aspirasi umat, bahkan kemudian memusuhi. Variabel yang kedua adalah muslim profesional atau M1 adalah orang muslim yang taat beribadah, mempunyai kompetensi dan moral, serta peduli terhadap aspirasi keumatan, bahkan kemudian memperjuangkannya. Ada Ustaz, orang-orang yang seperti ini ada. Ketika peristiwa pelaksanaan kegiatan Muslim United beberapa tahun yang lalu, kan sempat kemudian terjadi deadlock untuk tempat pelaksanaannya di Jogja itu apakah kemudian bisa di masjid apa itu? Keraton namanya masjid apa itu? Masjid Kauman. Minta izin, kemudian tidak diizinkan dan kemudian beralih ke Jogokarian kan gitu. Tidak sedikit Zat biaya yang harus dikeluarkan itu. Dan saya dapat informasi dari orang yang terpercaya, ada yang mereka menggelontorkan 100 juta, 200 juta, 300 juta untuk kegiatan itu. Tanpa meminta imbalan apapun, tanpa kemudian disebutkan namanya menjadi sponsor. Dahsyat, luar biasa itu. 100 juta, 200 juta begitu. Dan itu tidak diberikan dalam bentuk transfer rekening. Bahaya, bisa ditelusuri. Cash 100 juta, 200 juta itu lah hilang ke piye. Ditilep satu kan nggak ketahuan satu lembar gitu 100.000 gitu. Kalau di rekening kan ada rekening korannya, ketahuan gitu uangnya kemana saja. Ada umat Islam yang kemudian peduli terhadap aspirasi umat, bahkan kemudian memperjuangkan. Raganya tidak bisa hadir, dananya, malnya hadir. Luar biasa. Kelihatan nggak gambarnya itu? Harapan kemarin ada harapan gitu. Siapa yang jadi makmumnya itu? Kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan. Yang tengah itu makmumnya siapa itu? Yang jadi imam siapa? Yang jadi imam? Kalau saya sebutkan di sini live,
Nanti dianggap kampanye enggak ya? Enggak ya, sudah selesai gitu ya. Yang pertama, habis kan dengan pengkhianatan. Orang yang diangkat, dipercaya oleh warga negaranya, kemudian dikhianati. Hafidz Quran, soleh, luar biasa. Kita tidak berbicara dia dari golongan apa, dari harokah mana, tapi yang kita bicarakan adalah kesolehannya. Yang kita bicarakan adalah ibadahnya sebagai indikator seorang pemimpin besar, memimpin sebuah negara, kan gitu. Penghafal Al-Quran 30 juz mungkin luar biasa. Bisa menjadi imam, bukan kemudian diimami sebagaimana yang di sebelahnya. Nah, indikator pemimpin kan begitu. Yang kedua juga dikhianati oleh sistem. Yang kedua juga dikhianati oleh sistem. Maka harapannya adalah kita mempersiapkan dan menciptakan sebanyak-banyaknya kelompok B, yaitu muslim profesional yang taat beribadah dan peduli akan nasib umat. 244 juta jiwa ini mau dibawa kemana, Ustaz? Tantangannya luar biasa. Siapa yang kemudian menjadi pemimpin yang kuat, maka dia akan mudah untuk kemudian mengambil kebijakan-kebijakan yang menguntungkan umat Islam, bukan yang kemudian malah menghancurkan, menghalangi dakwah-dakwah Islam ini. Ya. Ini harapan kita, mempersiapkan dan menciptakan sebanyak-banyaknya kelompok B, ya. Muslim profesional. Tidak perlu untuk kemudian kita yang terkenal, Ustaz, tapi setidaknya kita kemudian mengambil bagian, mengambil peran, ya. Peran untuk kemudian mempersiapkan dan menciptakan sebanyak-banyaknya kelompok muslim profesional yang taat beribadah dan peduli akan nasib umat. Di manakah peran kita? Caranya bagaimana? Yang pertama adalah memperbanyak M1 dengan usaha dakwah. Caranya adalah memperbanyak M1 atau M muslim profesional yang taat beribadah, ya, memiliki kepedulian terhadap umat Islam dan kemudian memperjuangkannya dengan usaha dakwah yang kita tujukan pada M2 dan M3. Nah, yang kita tujukan kepada M2 dan M3. Bagaimana yang belum? Ya, itulah nanti yang kemudian menjadi potensi lahan dakwah. Yang belum menjadi M2 dan yang belum menjadi M3, itulah yang kemudian menjadi lahan yang potensial untuk kemudian kita dakwahkan dan kita siapkan masa depan mereka agar kemudian kelak menjadi M1 profesional. Untuk memperbanyak M1 profesional, kita harus melakukan peningkatan mutu M1 menjadi M1 profesional. Tidak hanya dia sebagai muslim yang taat beribadah, tapi dia juga harus bisa menempati pos-pos penting, struktur-struktur penting di dalam dunia pendidikan, di dalam ekonomi, ya, di dalam politik dan di dalam pemerintahan atau militer. Namun kita masih terpecah belah. Peristiwa kemarin itu, pemilu kemarin itu, masya Allah, dahsyat sekali ya. Apa namanya? Pragmatisme pemikiran rakyat Indonesia itu. Ya,
Ada yang sudah 4-5 tahun itu membantu mengalirkan air dari rumah ke rumah. Tapi karena serangan fajar itu tidak tampak. 4-5 tahun dibantu nomboi biaya listrik, biaya air dan lain sebagainya. Ketika dia maju di pemilihan legislatif, tidak terpilih, lupa bahwa selama 4-5 tahun sudah dibantu, kalah oleh serangan fajar. Ya, dahsyat. Di Balikpapan kemarin, Kalimantan Timur itu, wah, luar biasa juga. Wani piro wis. Luar biasa, dahsyat. Ya. Itu tantangan kita ke depan. Pragmatis saja, mau ngasih berapa ya tak kasih suara saya gitu. Maka paradigmanya adalah sekolah, mesin dakwah dan pengajaran. Sekolah. Itulah kenapa Hidayatullah kemudian menjadikan tarbiyah dan dakwah itu sebagai mainstream gerakan, bahwa dunia pendidikan adalah media dakwah yang potensial. Hari ini sudah ada 48.000 santri di seluruh Indonesia yang dikelola oleh Lembaga Pendidikan Integral Hidayatullah. Khusus untuk di DIY dan Jawa Tengah bagian selatan itu di angka hampir 3.000, 2.800 sekian. Jumlah santri dari 17 sekolah yang ada di DIY dan Jawa Tengah bagian selatan diampu oleh 469 guru atau pengampu, ya ustadz, ustadzah. Secara nasional jumlahnya 48.000 santri dari 315 sekolah, ya, kurang lebih. Saya belum berbicara yang di jenjang PAUD TK, ya, jauh lebih banyak lagi kalau itu kemudian ditambahkan, ya. Maka sekolah ini menjadi mesin dakwah dan pengajaran, ditanamkan sejak kecil di jenjang dasar, dikuatkan di jenjang menengah, yang kemudian berproses di tingkat atas. Hidayatullah juga sudah memiliki perguruan tinggi, ya, kurang lebih ada 8 atau 9 ya, saya lupa. Di Kalimantan ada STIS, di Makassar itu ada STIT ya kalau nggak salah. Kemudian di Surabaya itu ada STAIL, ya. Di Depok itu ada STIE, di Batam itu ada institut, ya, ada juga sekolah tinggi, di Medan itu ada sekolah tinggi, ya, ada 8-9. Tapi yang lebih banyak adalah di jenjang menengah, dasar dan menengah, menjadi mesin dakwah dan pengajaran. Dikader sejak kecil, sejak dini diarahkan. Kenapa? Ya, karena sejarah telah mencatat dengan tinta emasnya bahwa Islam ada dan berkembang hingga saat ini. Salah satunya adalah dakwah melalui pendidikan, melalui lembaga khusus pengajaran dan pembelajaran. Kita tahu rumah Arqam bin Nabi Arqam di kota Mekah ketika Nabi mengawali dakwahnya. Bisa jadi kemudian pada saat itu belum disebut sebagai sebuah lembaga pendidikan yang modern, ya. Rumah Nabi dan teras Masjid Nabawi yang kita kenal kemudian sebagai Ahlus Suffah, orang yang belajar di teras-teras Masjid Nabawi, yang kemudian terus berkembang, yang pada akhirnya kemudian madrasah resmi seperti saat ini baru hadir pada zaman dinasti Abbasiyah pada masa pemerintahan Nizamul Mulk dari Bani Saljuk, ya.
Dan di Indonesia pada tahun 1909 madrasah pertama berdiri di Kota Padang dan menjadi embrio munculnya madrasah lainnya di berbagai tempat. Pendidikan enggak? Dan yang menyedihkan adalah ketika kemudian kita mendapat informasi bahwa saudara-saudara kita di Gaza, baik sekolah maupun pengajarnya kemudian dihancurkan oleh Israel laknatullah alaih. Ditutup, baru mau mulai itu kegiatan gitu, setengah jalan di semester 1 gitu kalau di tempat kita gitu ya, di tahun pertama begitu. Hancur lebur. Ya. Kita di sini ya masih tenang begitu, masih nyaman gitu. Keluar dari rumah dengan niat ibadah untuk mengajar gitu. Para santri kemudian ya, dengan berbagai macam kondisinya, ada yang sudah siap, ada yang belum, ya. Tidak dihantui dengan ketakutan-ketakutan, tidak dihantui dengan kecemasan-kecemasan gitu ya. Sehingga ya, luar biasa sekali potensi dakwah ini di sekolah. Akar sejarahnya jelas. Ketika kita belajar sejarah peradaban Islam, sejarah pendidikan Islam dari masa ke masa, dari waktu ke waktu jelas, runtut. Para ulama, para ilmuwan Barat itu kan kemudian membuat buku itu. Apa? Ucapan terima kasih Barat kepada dunia Islam. Nah, ada bukunya itu. Bahwa Barat itu tidak akan bisa seperti sekarang ketika kemudian tidak ada sumbangsih ilmu pengetahuan dari dunia Islam. Mereka belajar ke Baghdad, mereka belajar ke Cordova, mereka kemudian melakukan penerjemahan kitab-kitab yang ada di perpustakaan-perpustakaan di Cordova secara khusus. Ya. Dahsyat sekali. Di Baghdad sebelum kemudian dihancurkan oleh bangsa Mongol. Bangsa yang tidak mengenal dunia pendidikan itu ya begitu sih. Sungai-sungai di Baghdad kemudian menjadi hitam karena tinta dari perpustakaan Baitul Hikmah yang dihancurkan oleh bangsa Mongol. Yang kemudian dibuat juga filmnya oleh Hollywood itu. Ada yang sudah nonton filmnya? Ketika Baitul Hikmah itu dihancurkan. Peristiwa kelam umat Islam di masa lalu. Ya. Di full day school kurang lebih 8 jam per hari anak itu berada di sekolah. Yang boarding school, yang di asrama ya 24 jam. Di asrama ada murabbinya, ada pengajarnya, ada pendampingnya. Di madrasah juga ada pendidiknya 24 jam. Kita bicara yang full day school, misalnya yang di SD gitu ya, 8 jam Zat. Waktu yang jauh lebih lama yang dia habiskan daripada di rumah. Di rumah itu waktu idealnya itu mungkin 4 jam. 4 sampai 5 jam. Sisanya kan mereka istirahat, tidur. Kemudian bermain dengan teman-teman di sekitarnya. Tapi ketika kemudian mereka datang ke sekolah gitu, maka disinilah kemudian kita melakukan dakwah-dakwah itu kepada anak-anak kita. Di asrama, di kepengasuhan ada murabbi yang mendampingi. Tidak hanya sekedar yo pagi jangan lupa untuk presensi kan gitu. Tidak hanya sekedar kemudian datang melakukan presensi kehadiran gitu. Ngoyak-ngoyak, ngoprak-ngoprak gitu, membangunkan gitu ya. Tidak hanya sekedar rutinitas seperti itu. Tapi disitulah kemudian waktu-waktu terbaik untuk kita menyampaikan nasihat, menyampaikan dakwah, menyampaikan bimbingan. Ya.
Karena waktu-waktu yang kemudian ada forumnya itu terbatas kan. Dibatasi oleh waktu, dibatasi oleh tempat. Tapi kegiatan-kegiatan non formal itu jauh lebih besar, jauh lebih banyak. Maka jangan segan untuk kemudian ikut membaur. Anak-anak main futsal gitu, santrinya main futsal, yuk bareng gitu. Saya beberapa kali itu sore itu setiap hari Kamis atau Jumat sama teman-teman SD itu ya main futsal gitu ya. Keluarnya jati diri mereka itu ya saat-saat non formal bagi santri itu. Keluar semua itu kalau yang jati dirinya terbiasa misuh itu ya pada saat itu bukan di forum-forum kajian, nggak mungkin di forum kajian kemudian misah misuh gitu. Maka disitulah dakwahnya masuk. Kalimat thayyibah adalah adalah makanan terbaik di hari akhir atau menjelang hari akhir ketika fitnah Dajjal itu keluar. Bukan lagi spaghetti, bukan lagi pizza, bukan lagi mie ayam. Ya, Ustaz Ilyas suka mie ayam gitu ya. Bukan lagi makanan-makanan begitu, tapi kalimat-kalimat thayyibah yang senantiasa kemudian dilantunkan, dizikirkan. Nah, kalau kemudian yang disampaikan kemudian kalimat-kalimat pisuhan gitu akan terbawa gitu. Ya. Waktu dan tempat sudah tersistem dengan baik. Guru adalah bagian dari pewaris ilmu, warasatul anbiya. Ya. Guru lebih didengarkan oleh anak daripada orang tua. Ini fakta, banyak. Enggak komi, kata Ustadz tak begitu. Coba, bahasanya kan menggunakan bahasa begitu. Ustadz Sudrajat loh sudah menyampaikan begini, menyampaikan begitu. Dia sampaikan pembelaan itu karena interaksi kita itu jauh lebih banyak, jauh lebih besar. Maka potensi kita untuk kemudian berdakwah kepada mereka ini harus kita maksimalkan. Saya mengajak kepada diri sendiri dan kepada kita semua, mari kita maksimalkan. Kita bersinergi. Kita menjadi guru-guru dasar, bukan guru-guru bayar, apalagi guru-guru nyasar yang hadir di lembaga ini. Kita berproses bersama-sama agar kemudian kita memang kemudian memiliki kompetensi, tidak hanya kompetensi bawaan kita sebagai seorang manusia yang ahli di bidang fisika, matematika dan lain sebagainya, tapi potensi-potensi lain untuk kemudian kita maksimalkan sebagai media dakwah kita kepada anak-anak kita. Ya. Maka langkah awalnya adalah yang pertama menyiapkan lembaga pendidikan yang unggul. Ya. Langkah awal yang pertama menyiapkan lembaga pendidikan yang unggul. Lakukan benchmarking ya, dari lembaga-lembaga yang lain. Posisi kita itu, lembaga kita ini di SD ya, di SMP ini berada di posisi berapa dan seterusnya. Menyiapkan sistem yang bermutu. Kalau tidak bermutu ya untuk apa Ustaz lembaga ini hadir? Ya. Yayasan kemudian membuat lembaga-lembaga pendidikan kalau kemudian lembaga pendidikannya tidak bermutu. Capek. Mending kita bergabung dengan lembaga yang lain yang sudah ada kan gitu. Tapi kita ingin juga mengambil peran sebagaimana mainstream gerakan organisasinya, yaitu tarbiyah dan dakwah. Maka ada standarisasi yang sudah ditetapkan yang kemudian itu harus dipenuhi ya, oleh lembaga-lembaga pendidikan di bawah Hidayatullah secara khusus. Ya secara nasional ya standarisasinya adalah dengan kita mengikuti akreditasi sekolah. SD kemarin alhamdulillah dapat nilai A kan gitu. Nah ini mohon doanya mudah-mudahan MTS SMA Hidayatullah di bulan Agustus dan September besok bisa mengikuti jejak SD juga mendapatkan nilai A. Semakin nilai semakin baik
penilaiannya, ya semakin bagus lembaga itu, maka kemudian dampaknya di masyarakat juga akan semakin dipercaya, kan gitu. Akan semakin banyak yang kemudian menyekolahkan, menitipkan ya, anak-anaknya di lembaga kita. Kemudian menyiapkan kepala sekolah yang berkualitas. Sebagai pucuk pemimpin di unit kerja, kan gitu. Apakah saya kemudian berkualitas? Yang menilai itu yayasan, kan gitu. Apakah Ustadz Haris itu berkualitas? Yang menilai yayasan, karena yayasan yang kemudian menempatkan kita semua yang sebagai kepala unit kerja itu ya, apakah kemudian memang pantas atau tidak, kan gitu. Berdasarkan kompetensi, berdasarkan ilmu, kapasitas, kapabilitas yang ada. Kedepan ya mungkin bagus jika kemudian ada semacam ya, tes begitu, ya, sehingga bisa lebih utuh, lebih komprehensif penilaiannya, baik itu tes potensi bawaan maupun karena pengaruh lingkungan, gitu. Jangan-jangan saya kemarin dites gitu ya, potensi bawaannya melalui sidik jari, ternyata potensi bawaan saya itu di mana? Ya, menjadi chef. Waduh, bisa ini nanti jadi chef di dapur, jadi tester dan lain sebagainya. Kemudian menyiapkan guru yang berkualitas. Ya. Ada sebuah penelitian di seluruh dunia meneliti 68.000 sekolah di seluruh dunia, 68.000 sekolah-sekolah yang bagus. Salah satunya adalah karena guru-gurunya berkualitas. Tidak hanya karena kepala sekolahnya atau kepala madrasahnya atau kepala unit kerjanya, ya, tapi juga karena gurunya berkualitas. Di 68.000 sekolah di seluruh dunia penelitian itu dilakukan. Ini menjadi tanggung jawab kita. Di yayasan ada departemen pendidikan, ada departemen SDM, ya. Di unit-unit kerja juga kemudian sudah dibentuk timnya, ya. Ada Waka SDM, ya, Waka kurikulum, ya. Tujuannya itu agar kemudian hadir ya, guru-guru yang berkualitas, sehingga kemudian potensi dakwah kita di lembaga pendidikan ini semakin baik, semakin bagus. Nah, ini ya. Jadi ada 4, menyiapkan lembaga pendidikan yang unggul, sistem yang bermutu, kepala sekolah yang berkualitas, dan guru yang berkualitas. Ya, itu strateginya. Oh, ini salahan ini. Nah, sebagai sebuah penutup, ya, untuk kita semua, Allah sudah menyampaikan di dalam Al-Quran, di dalam Quran surat Fussilat, ya, ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Maka kita mengambil peran asatidzah semua, ya, peran untuk menjadi seorang pendakwah, da'in ilallah, melalui lembaga pendidikan yang kita miliki hari ini. Maka saya mengajak ya, kepada diri saya sendiri, mari bersama-sama kita kembangkan, mari bersama-sama kita kuatkan, dan mari sama-sama kita majukan pendidikan integral berbasis tauhid hidayatullah ini dengan
sebaik-baiknya, sebesar-besarnya kita jadikan bahwa santri-santri kita, murid-murid kita ini murid-murid yang memiliki prestasi, sehingga dengan itu kemudian memudahkan jalan-jalan dakwah kita. Kita jadikan, kita buat slogan, berprestasi adalah jalan dakwahku, adalah jalan dakwah kami, sebagai upaya untuk menjadi trigger agar kemudian santri kita menjadi berprestasi, dan itu dimulai dari diri kita sendiri untuk kemudian kita sampaikan kepada anak-anak didik kita. Kita dampingi mereka kelak kemudian menjadi muslim profesional yang beribadah dengan baik, yang memiliki moral dan adab yang baik, dan kemudian mereka menempati pos-pos penting, terpenting yang ada di Indonesia secara khusus, untuk kemudian membantu dakwah Islam, membantu perjuangan umat Islam di Indonesia secara khusus, sehingga dengan itu kemudian mereka mengambil peran yang maksimal di akhirat, kemudian bisa mereka pertanggungjawabkan, ya Allah aku sudah mengambil peran ini, ya Allah aku sudah mengambil peran itu, untuk kemudian meninggikan ajaran agamamu. Baik, ini yang bisa saya sampaikan, ya, bagian dari strategi upaya untuk kemudian kita tidak dihancurkan melalui institusi pendidikan. Jangan sampai kemudian kita diremehkan oleh anak-anak didik kita, dijatuhkan kehormatan kita karena kita tidak bisa apa-apa, karena kita tidak bisa berargumentasi, karena kita tidak bisa berdakwah kepada mereka. Tidak didengar, hadir hanya untuk kemudian tidur di dalam kelas, hadir hanya untuk kemudian tidak dialpa, tapi tidak ada ilmu yang kemudian mereka dapatkan. Maka sungguh kemudian kita menjadi orang-orang yang merugi, hanya datang untuk menyetorkan tanda tangan presensi semata, agar kemudian gajinya tidak dipotong, agar kemudian THR-nya tidak dipotong. Itu hal-hal yang bersifat pragmatis semata, urusan duniawi. Bukan itu menjadi tujuan, tapi bagaimana kemudian tarbiyah dan dakwah ini menjadi jalan dakwah kita. Maka potensi dakwah di lembaga pendidikan, di sekolah, di madrasah, mari kita maksimalkan, sehingga dengan itu kemudian ruang-ruang dakwah melalui profesi apapun yang kelak akan dijalani oleh anak-anak didik kita ini, mereka mengambil peran dakwah juga di dalamnya. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan, atas penyampaian saya pada kesempatan hari ini. Ini yang bisa saya bawakan, bisa jadi kemudian ada kekurangan di dalamnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Tentu kesempurnaan hanya milik Allah, dari apa yang kemudian saya sampaikan banyak kurangnya, namun ini menjadi satu bagian perspektif yang ingin kita bangun bersama, yang ingin kita jalankan bersama-sama. Semoga kemudian dengan perspektif yang sama, mindset yang sama, paradigma yang sama, maka kita dapat menjalankan amanah ini bersama-sama, bergandengan tangan, untuk kemudian melakukan sinergi-sinergi kebaikan di dalamnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.